Gengs, masih lanjut nih gengs, masih berlanjut perihal kelanjutan dari story Natalie yang waktu itu sempet gue bahas juga ya. Ini nih kelanjutannya. Ada lagi postingan dari lambetura_office, anjay, office kantor bos. Sini nih ada captionnya, Natalie Holzer sudah hengkang dari rumah Sule. Tisha Erni, apa salah dan dosaku, anjing. Ini seneng gue baca-baca headline kayak gini tuh, kayak mengundang gitu. Ada 3 foto di sini. Yang kedua, panjang ya. Nextnya itu ini ada statement dari omahnya Natalie via telepon nih. Kita dengerin dulu aja, katanya udah hengkang dari rumah. Kita dengerin dulu. Dia bilang aku gak kuat maming, dia bilang gak kuat kenapa, dia cerita bla bla bla. Udah kalau gak kuat kamu jangan nyiksa diri, kamu keluar dari rumah itu, selesai, betul kan? Banyak sekali. Ya udah saya bilang gak usah pikir itulah. Yang penting kamu sehat, kamu lakukan yang terbaik. Dalam waktu dekat ini bakal ada perceraian atau seperti apa, Oma? Arahnya nanti ke sana. Sudah hengkang ya. Sama katanya akan ada perceraian, Oma. Terus dia jawabnya, ya arahnya akan ke situ. Kemarin itu kan analisa gue tuh IG story-nya Natalie itu bakal kebutuhan untuk launching singlenya ya. Tapi kalau ngedenger dari statementnya omanya Natalie itu seakan-akan kayak beneran ada masalah gitu. Gue jadi agak ragu nih. Tapi kita nggak tinggal diam. Ada lagi postingan nih soal Tisha Erni yang katanya angkat bicara nih dari Lambetura nih. Ngomong apa sih dia, kita lihat lagi. Kalau benar ya benar, saya udah bicara tentang Pak ya. Sama lu ya. Kalau dibilang kenalnya, yang jelas saya kenalnya dan melakukan pendekatan gitu ya. Itu sebelum dia menikah dengan Mbak Natalie. Saya kenal dan melakukan pendekatan. Ini kita telah bye-bye nih ya nih. Dibilang tadi saya kenal dan melakukan pendekatan itu sebelum dia nikah dengan Mbak Natalie. Oke, kita keep dulu, lanjut. Jadi saya sedikit seterima juga bilang apa ya. Jadi agak tersinggung ketika disebut pelakor. Ya kan definisi pelakor yang datang di saat hubungan itu udah ada. Terus dia di sini berstatement, gue udah kenal sama Sule sebelum dia nikah sama Natalie. Oke, nah ini gue mencium bobo S3 marketing, anjing. Kesel banget. Lanjut. Lalu WhatsAppan, awalnya kan DM-an ya. Kalau pengen minta nomor WhatsApp saya, ya terima kasih karena memang dia membutuhkan model untuk video klip dia atau lagu apa ya saat itu. Terus cuman ya konteksnya saya enggak yang maksudnya masuk dalam hubungan rumah tangga mereka setelah mereka menikah ini, enggak sebelum. Udah lama berarti kan sebelum dia menikah. Kenapa baru sekarang sih maksudnya ngasih tahu, mengungkap DM itu? Kenapa nih, Mbak? Nggak tahu ya, gimana sih wartawannya mengemas gitu. Betul, wartawannya keren banget. Di sini ada kayak tadi kan dia bilang kenal udah lama sebelum Sule nikah sama Natalie, tapi kenapa baru ngungkap isi DM-nya sekarang? Why? Kenapa? Aroma S3 marketing, anjing. Lanjut. Ngerti juga lah, saat itu kan saya cuma ditanya bahwa ada nggak sih, aku kan model seksi ya gitu. Jadi ditanya apakah memang ada beberapa selebgram atau orang entertainment gitu yang mungkin nge-DM aku atau ngombalin aku nyebutin situ pun juga jelas cuman inisial aja gitu ya, nggak menyebutkan nama gitu, tapi sampai diiringi seperti itu ya. Tapi sampai sekarang masih berhubungan nggak sih? Coba ditanyakan pada netizen yang mungkin lebih tahu ya. Pokoknya saya no comment lah ya. Kok kayak ada jawaban yang dibuat sengaja ambigu ya? Padahal ditanya, sampai sekarang masih berhubungan gak ya? Terus dia bilang tanya sama netizen lah, gimana kan lu yang ngejalanin ya katanya. Lu yang hubungan gimana sih, kenapa nanya netizen? Agak aneh sih ya. Lanjut. Ini postingan berikutnya nih. Di sini ada screenshotan tweet dari Mbah Mijan nih. Gue baca ini. Sule dan Natalie saya lihat bukan prahara cinta karena saya tak meragukan kasih sayang mereka.
Semoga ada solusi terbaik. Saya doakan kalian baik-baik saja. Kalian pasangan artis yang saya idolakan. Air mata Natali adalah ketulusan. Aduh, gue gak ngerti gue. Arahnya kemana ini, gak ngerti. Saking penasaran nih arahnya kemana nih, beneran atau S3 marketing. Gue cek nih Instagram Natali, postingan terakhirnya 1 hari lalu ya, berarti tuh kemarin. Captionnya ya Allah. Terus ada komenan dari Lambetura Official. Waduh, sudah terlanjur mimin viralin. Ini makin menjurus ya ke S3 marketingnya. Dia ngepost lagi recording. Iya nggak? Di video yang kemarin gue bilang sebenarnya IG story yang sebelah sini yang Natali nangis itu lagi dengerin previewnya. Captionnya Enough is Enough ini mungkin adalah lirik atau judulnya atau apapun itulah dari bagian dari lagunya. Dan tiba-tiba dibilang ada kedekatan sama mbak ini, mbak siapa namanya, mbak Tisha. Terus dia bilang juga gue deket sama Sule udah lama kan, ada kebutuhan model video klip. Mungkin ini mah mungkin ya, anjir, mohon maaf kalau salah. Kan single Natali bakal rilis soon nih ya, secepatnya ya. Ya nggak, platformnya apalagi kalau bukan YouTube, pasti di YouTube. Kalau di YouTube pasti butuh video, butuh gambar. Jadi rilisnya nggak kayak dulu bisa singlenya aja lewat kaset gitu, videonya belakangan. Nah kalau ini mungkin harus berbarengan ya, sekaligus sama video klip rilis singlenya ya. Nah mbak yang guri-guri nyoy ini dia bilang udah kenal sama Kang Sule lama, karena ada kebutuhan untuk syuting model video klip. Bobo S3 marketing bos. Nangkep gak? Si mbak ini jadi video klip buat single Natali yang bakal dirilis secepatnya itu. Ini part of campaign loh. Pertama dia bikin recording kan kemarin, terus postingan kayak gini, terus tiba-tiba ada berita soal keretakan rumah tangga, ya nggak? Itu kan ngeblow up terus, namanya exposure bakal dapat terus naik sampai akhirnya jeder keluar rilisan single baru dengan model video klipnya mbak yang guri-guri nyoy ini, ya nggak? Nangkep dong. Terus kenapa omanya bilang udah keluar rumah, terus kalau nggak kuat udah aja cabut segala macam? Ya omanya nggak ikutan brainstorm, omanya nggak ikutan briefing, wajar kalau nggak tahu. Karena omanya cuma taunya dari beritanya ngarahin kalau Natali sama Sule sedang retak nih, padahal ada ayam aja menurut gue mah. Ini campaign untuk rilis singlenya Natali gitu, masih tetap gue. Jadi analisa gue ini masih mengarah kepada campaign untuk rilis singlenya Natali. Ini pasti pecah banget begitu rilis, jedar, ya nggak? Nah, apa sih gue yakin banget kalau ini part of campaign buat ngerilis singlenya Natali. Gini, gengs, lu inget gak kasus rumah tangga Kang Sule yang beberapa tahun lalu yang akhirnya nggak sengaja kesenggol sama Shandy Aulia dan bener-bener itu ngerusak moodnya Kang Sule banget. Inget nggak? Maksudnya ketika seniman komedi sekalipun ketika ada urusan hati gitu itu nggak bisa bohong gitu. Kelihatan banget kan di sini bener-bener kusutnya, nggak moodnya gitu kan lagi ada masalah rumah tangga, apalagi kesenggol. Nah ini masalah serame ini Kang Sule masih adem ayem aja syuting di The Cafe live nih. Kalau lu tahu program The Cafe Trans 7 itu ada Sule-nya di situ masih adem ayem aja gitu. Maksud gue ya, come on man, kalau dilihat dari track record sebelumnya ada masalah sama almarhum mantan istrinya itu kusut banget waktu disenggol Shandy Aulia. Bener-bener kusut banget. Yang ini masih adem ayem aja, masih lucu, masih enak gitu. Jadi ya kan kayak bener nggak sih masalah apa ini part of konten buat ngerilis single terbaru dengan video klipnya, dengan model video klipnya Mbak Gemoy ini. Bener gak? Gimana menurut kalian?